Masih bersama kami di Presisi Siang. Kepolisian daerah Bengkulu mengungkap hasil pelaksanaan operasi Musang Nala tahun 2025. Operasi kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda Bengkulu beserta seluruh jajaran Polres. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di halaman Gedung Reserse Kriminal Polda Bengkulu dan dapat saya laporkan bahwa pada hari ini Polda Bengkulu menggelar konferensi pers hasil operasi Musang Nala tahun 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Bengkulu. Dalam keterangannya, Kombes Pol Andi menyampaikan, Operasi Musang Nala 2025 merupakan operasi kewilayahan yang dilaksanakan oleh Polda Bengkulu beserta seluruh jajaran Polres. Operasi ini bertujuan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polda Bengkulu. Operasi Musang Nala 2025 dilaksanakan sejak 22 September hingga 6 Oktober 2025. Dengan total 58 target operasi yang terdiri atas 35 kasus curat, 10 kasus curas, dan 13 kasus curanmor. Polda Bengkulu memastikan seluruh target tersebut berhasil diungkap 100%, disertai dengan penangkapan para pelaku dan penyitaan barang bukti. Kombes Pol Andi menyampaikan apresiasi kepada seluruh Satgas Polda Bengkulu dan Polres jajaran yang telah bekerja keras setelah target operasi dapat dicapai sesuai harapan. Polda Bengkulu mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya kepolisian dengan ikut menjaga keamanan lingkungan demi terciptanya suasana yang aman, nyaman, dan kondusif di Provinsi Bengkulu. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Polda Bengkulu. Saya Bribtu Harneno Kasturi melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polda Metro Jaya tetap stabil, Polda Metro Jaya melaksanakan apel kesiapsiagaan yang diikuti organisasi masyarakat yang ada di sekitar wilayah hukum Polda Metro Jaya. Apel kesiapsiagaan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya. Dilaksanakan di lapangan presisi di Telantas Polda Metro Jaya, acara apel ini dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri dan didampingi oleh jajaran pejabat dari Polda Metro Jaya dengan mengusung tema Harmoni Organisasi Kemasyarakatan dalam Jaga Jakarta. Apel kesiapsiagaan ini dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan personel dari organisasi kemasyarakatan yang tersebar di wilayah Jakarta. Dalam kesempatan ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri mengatakan Jakarta merupakan kota yang tidak pernah tidur. Kehidupan di Jakarta bergerak tanpa henti sehingga kestabilitasan Kamtibmas menjadi tanggung jawab setiap masyarakat. Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur. Di sini kehidupan bergerak tanpa henti. Dinamika sosial, ekonomi, politik seringkali datang silih berganti. Namun satu hal yang harus kita selalu jaga adalah rasa aman dan tentram bagi seluruh warganya. Hal itu bukan hanya menjadi harapan dan keinginan kami, melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, peran kita semua menjadi sangat penting dalam menjadi mata, telinga, dan hati di lingkungan kita masing-masing. Kapolda juga menyampaikan bahwa terdapat 4 pilar jaga Jakarta, antara lain jaga warga, jaga aturan, jaga lingkungan, dan jaga amanah. Beliau juga berharap sinergitas antara Polri dan juga organisasi masyarakat di sekitar Jakarta dapat terus terjalin, sehingga wilayah Jakarta tetap aman. Polda Metro Jaya juga berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi lintas sektoral untuk menciptakan Jakarta yang aman dan juga harmonis. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Dalam rangka mendukung program penguatan ketahanan pangan di lingkungan Bayangkari, Ketua Bayangkari Daerah Maluku Utara Nyonya Sari Waris Agono didampingi Ketua Bayangkari Cabang Halmahera Selatan Nyonya Meda Hendra melaksanakan peninjauan ke lokasi pekarangan pangan lestari atau P2L Bayangkari Cabang Halmahera Selatan di Polres Halmahera Selatan. Turut mendukung program ketahanan pangan nasional,
Ketua Bayangkari Daerah Maluku Utara bersama dengan Bayangkari Halmahera Selatan melaksanakan kegiatan kunjungan di Pekarangan Pangan Lestari. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan peninjauan dimulai dengan panen seledri hidroponik, dilanjutkan dengan penyemaian kangkung hidroponik, penanaman benih terong, serta penanaman benih cabai merah keriting. Selain itu, Nyonya Sari Waris Agono juga berkesempatan melakukan panen ikan nila di kolam budidaya serta memberikan pakan ikan secara langsung. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Ketua Bayangkari Daerah Maluku Utara ke pengurus cabang Bayangkari Halmahera Selatan. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan sebagai wujud nyata dukungan Bayangkari terhadap kemandirian dan ketahanan pangan keluarga. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Untuk menjaga Kamtipmas tetap kondusif, Polri terus meningkatkan kegiatan kepolisian dan membangun sinergitas dengan masyarakat untuk menjaga Kamtipmas tetap kondusif. Beberapa pendekatan humanis polisi pun dilakukan kepada masyarakat. Berikut laporannya untuk Anda. Beberapa pekan terakhir, fenomena gerakan Stop Totot Wuk Wuk sebagai protes sosial publik yang menyuarakan penolakan terhadap penggunaan sirene dan strobo yang tidak sesuai aturan oleh kendaraan pejabat ataupun sipil semakin menggema. Ramainya protes warga, baik di dunia maya maupun di dunia nyata, merefleksikan keresahan yang selama ini sudah ditahan warga. Meski demikian, fungsi utama mobil strobo polisi di Indonesia adalah untuk memberikan sinyal peringatan visual kepada pengguna jalan. Namun selain berfungsi untuk patroli dan pengawasan, mobil strobo polisi juga bisa digunakan untuk melayani masyarakat. Salah satunya, aksi gercep dan heroik anggota Sat PJR Ditlantas Polda Jawa Timur menjadi sorotan setelah membantu evakuasi seorang ibu yang tengah melahirkan di pinggir jalan. Kejadian ini berlangsung saat tim Patwal bertugas mengawal perjalanan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuju acara di Menganti, Gresik. Dalam perjalanan dari kantor menuju lokasi acara, tepat di Jalan Raya Kutai, Surabaya, rombongan mendapati seorang ibu dalam kondisi darurat persalinan. Tanpa pikir panjang, tim langsung menghentikan laju kendaraan untuk memberikan pertolongan. Ibu yang hendak melahirkan diketahui bernama Sintabela, warga Kedondong Kidul, Tegalsari, Surabaya. Aibtu Saiful Ansori, anggota Sat PJR Polda Jawa Timur, mengungkapkan keselamatan warga yang membutuhkan pertolongan mendesak menjadi prioritas. Dengan gerak cepat, ia bersama tim segera membawa ibu tersebut ke rumah sakit terdekat agar mendapat penanganan medis. Adanya peristiwa tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan lapang hati melepas pengawalannya demi keselamatan warganya yang lebih membutuhkan bantuan. Aksi garcep ini menuai apresiasi dari masyarakat. Meski tengah menjalankan tugas negara, petugas maupun Gubernur Jatim tetap menomorsatukan sisi kemanusiaan demi menyelamatkan nyawa. Hingga kini, kondisi ibu dan bayi yang dievakuasi dilaporkan dalam keadaan selamat setelah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit terdekat. Tidak berhenti sampai di situ, kegiatan pendekatan humanis Polri dengan masyarakat terus berlanjut. Aibda Leonardo Kiswanto, Babin Kamtipmas Polsek Bangunrejo Polres Lampung Tengah bersama Kopda Kaimin Babinsa Koramil Bangunrejo melakukan giat membantu anak yatim yang mengalami sakit bocor jantung. Anak yatim tersebut adalah Rosyid Asoleh, umur 9 tahun, yang hidup bersama ibunya yang bekerja sebagai buruh tani serabutan. Rosyid adalah anak kedua dari Sri Mulyani. 3 tahun lalu, suami Sri Mulyani telah meninggal dunia. Sejak saat itu, ia membesarkan anaknya seorang diri. Namun, ketika Rosyid mengidap penyakit jantung bocor, Sri Mulyani kesulitan biaya pengobatan. Melihat kondisi ini, Aibda Leonardo tidak tinggal diam. Ia langsung bergerak cepat, memberikan bantuan pribadi dan menggalang donasi kemanusiaan untuk meringankan beban keluarga Rosyid. Tak hanya sendiri, aksi kemanusiaan ini juga mendapat dukungan dari Babinsa Koramil 411 13 Bangunrejo Kopda Kaimin yang turut mengajak masyarakat untuk ikut membantu.
Dalam hal ini, polisi terus melakukan peningkatan pelayanan masyarakat. Selain bertugas dalam menertibkan Kamtibmas, Polri juga terus melakukan pendekatan humanis kepada masyarakat agar silaturahmi Polri dan masyarakat tetap terjaga. Tim Liputan Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.